Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada perayaan Vigili Malam Natal ini mengajak kita sekalian untuk melihat makna peristiwa Natal itu dalam 3 aspek refleksi. Dari makna teologis, spiritual, dan moral. Apa yang bisa kita dapat dari peristiwa Vigili Malam Natal? Yang pertama soal makna teologis. Bahwa sejatinya perayaan Natal adalah ketika kita bersama-sama merayakan dan merefleksikan kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia. Seperti yang digambarkan di dalam Injil Lukas bab 11. Yesus lahir sebagai Juru Selamat kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia. Bahwa kebenaran tentang Yesus itu sungguh-sungguh sebagai anak Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Seperti digambarkan di dalam prolog Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 14. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka selanjutnya Yesaya boleh juga mengajak kita sekalian untuk merenungkan bahwa kelahiran Yesus secara teologis mau mengatakan kepada kita semua tentang penggenapan janji Allah kepada umat Israel. Dalam Yesaya bab 9 ayat 5 sampai 6 digambarkan dengan jelas di sana bagaimana janji Allah sungguh nyata kepada umat Israel dengan kelahiran Yesus Juru Selamat Immanuel, Mesias yang begitu lama dijanjikan Allah kepada kita. Dan kita juga bisa memaknai secara spiritual perayaan Vigili Malam Natal ini. Bahwa kasih Allah yang tidak terbatas itu kepada manusia dinyatakan dengan jelas dalam diri Yesus Kristus sendiri. Peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Allah yang sungguh maha akbar itu betul-betul rela turun menjadi manusia dan tinggal bersama kita sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Allah yang maha akbar itu, Allah yang transenden, sungguh-sungguh kita bisa alami dan kita bisa merasakan ketika hadir di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Maka Allah yang sungguh-sungguh luar biasa itu kita alami secara imanen ketika kita berjumpa dengan Yesus, sungguh-sungguh utusan Tuhan. Maka ketika kita merayakan Natal, Vigili malam ini, kita sementara bersyukur juga atas rahmat pengampunan, atas dosa dan keselamatan bagi semua orang karena peristiwa lahirnya Yesus. Dia datang untuk memberikan pembaharuan. Dia datang untuk memberikan keselamatan. Maka peristiwa Natal adalah kita sungguh-sungguh dipulihkan kembali kerapuhan kita karena dosa dan kelemahan kita
diangkat kembali, kita lahir menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia baru karena diampuni. Pengampunan dari Allah memberikan kita kehidupan, bahkan kehidupan baru. Dan juga ketika kita merayakan Vigili ini, kita sementara bersyukur dan merayakan kehadiran Yesus sebagai cahaya, sebagai terang di tengah kegelapan dunia. Dia datang menjadi sumber terang sejati itu yang menghalaukan kegelapan dosa. Maka kita juga diajak menjadi pembawa terang di tengah dunia ini. Bahkan meminjam kata-kata dari Kongregasi Serikat Sabda Allah yang boleh merayakan 150 tahun berdirinya Kongregasi Serikat Sabda Allah. Tahun depan dikatakan kita siap menjadi pembawa terang di tengah dunia yang terluka. Dunia di mana penuh dengan segala hal yang pada akhirnya kita bisa saling melukai satu sama lain. Dunia di mana kita bisa merasakan bahwa kita berada di sana, tetapi kadang-kadang kita saling melukai satu sama lain. Maka hadirnya Yesus sebagai cahaya dan terang itu juga sebenarnya mengajak kita sekalian hadir sebagai pembawa terang itu juga. Pembawa terang mulai dari keluarga-keluarga kita, dari komunitas-komunitas kita, dan jadilah terang itu. Dan ingat, semoga terang itu tetap bercahaya. Dan kalau kita memaknai perayaan Vigili malam Natal dari sisi moral, kita mau juga diajak mengembangkan kasih. Kita mau peduli dan solidar dengan orang lain. Kita mau hidup juga bagi orang lain. Kita berada di tengah dunia yang kadang-kadang orang hidup untuk diri sendiri. Masa bodoh, orang menjadi cuek, orang menjadi egois. Maka Natal sebenarnya kita juga mau peduli, solidar, karena kasih kita bagi orang lain. Mari kita juga menghargai hidup yang sederhana dan kerendahan hati itu. Kita mau berefleksi dari palungan Yesus di Betlehem. Palungan di kandang Betlehem yang sangat sederhana itu. Maka ketika kita menghargai kesederhanaan, bukan berarti kita memelihara kemiskinan. Tetapi sekali lagi, hati yang sederhana lebih gampang diterima dan menyambut Tuhan. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita menjadi terang bagi orang lain lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Sehingga Natal yang kita rayakan sungguh-sungguh menjadi satu perayaan iman. Perayaan di mana kita sungguh-sungguh dilahirkan menjadi manusia baru. Selamat Pesta Natal untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.